5:6 lah, 6. Menjelaskan pada kita ada satu Allah saja, yaitu disebut Bapa itu. Oke? Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Allah itu menyatakan Allah yang hakikat Allah itu Allah itu Bapa itu, tapi kenapa harus ada satu Tuhan? Kenapa panggil Bapa tadi panggil Tuhan? Kenapa Tuhan disebut satu Tuhan Yesus Kristus? Jadi itu konsep ini ayat itu kan saling korelasi antara satu dengan yang lain. Kenapa hanya satu Tuhan Yesus Kristus? Segala kuasa di bumi dan di langit dan di bumi ada pada Yesus, toh Yohanes Matius 28:18, ya toh. Jadi hanya satu Tuhan itu penguasa. Dan satu Allah yang disebut Bapa itu coba kita rujuk. Kejadian 1 ayat 1-3 coba. Pada mulanya Allah berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu toh. Allah menciptakan. Itu pegang kata-kata ayat 1. Allah menciptakan. Allah itu sama tak dengan 1 Korintus 8 ayat 6 tadi. Pada kita ada satu Allah saja yang disebut Bapa itu. Oke. Nah, Kejadian 1 pasal 1 Allah pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu. Roh Allah nomor 2. Roh Allah melayang-layang. Ada roh, ada Allah. Berarti ada Allah, ada roh. Kita bedakan. Tapi tidak terpisah. Nomor 3, ayat 3. Berfirmanlah Allah. Oke? Berfirman. Ayat 6 berfirman. Ayat 9 berfirman. Ayat 11 berfirman. Jadi di dalam diri Allah Bapa yang disebut panggil Bapa tadi, 1 Korintus 8 ayat 6 tadi, yang disebut Bapa itu, kita korelasi lah dengan kejadian itu 1, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 9, 11. Ada roh Allah, pertama ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Firman itu bekerja, ada berapa ayat menjelaskan firman, artinya Allah mengerjakan segala sesuatu penciptaan itu melalui firman-Nya. Oke? Dan itu penjelasan Yesus mengakui diri sendiri, mengakui penjelasan itu. Yohanes 8:42 tadi, dia berkata apa? Jikalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Oke? Jadi di dalam diri Bapa yang disebut Allah yang esa tadi, ada firman yang melekat, Hoimah melekat, tidak terpisah di sana, dan rohnya. Yohanes 15:26 tadi, jikalau roh penghibur yang keluar dari Bapa, itu kan ada nggak bisa, tetapi kita bisa membedakan itu penjelasan. Kalau dari perjanjian lama itu kan nggak apa namanya, nggak eksplisit. Tapi kalau perjanjian baru itu Yesus menyatakan dengan ayat-ayat itu, kita menafsirkan beginilah. Kamu mungkin pertahankan dengan karena memang kamu sudah menafsirkan itu satu. Tapi kalau ini Tritunggal itu hasil itu sudah tertua dari bab gereja dari awal aja, sehingga ayat itu tidak saling nabrak. Kira-kira begitu. Gambarku ini gambar Tritunggal bukan? Jawab. Ya, silakan Kristen Sejati mau ngomong dulu. Bentar dulu, si Kristen Sejati nggak ngomong-ngomong. Ya, Kristen Sejati, silakan. Kristen Sejati. Bidat, dia itu bidat. Iya. Kalau kekristenan ya, Tuhannya seperti yang digambar saya ini, mending saya nggak usah jadi Kristen, karena udah jelas itu bukanlah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Tritunggal itu tidak ada yang diada-adakan, tidak ada tertulis tapi diimani. Penjelasannya pun nggak ada. Coba aku tanya Elang, kan kamu ngotot nih Yesus itu adalah firman dari Bapa. Ketika firman keluar dari Bapa, firman yang di dalam diri Bapa sama atau berbeda dengan firman yang telah keluar? Kira-kira nangkap gak kamu soal ini? Jawab. Firman ada dalam diri Bapa itu sama hakikat dengan yang itu keluar. Bukan sama ya, firman itu berarti Bapa, Thomas. Dengar. Ya, saya tahu maksudmu. Gini, tadi kita sudah jelas sama Pak Leon dari sebelum Bapak masuk tadi. Begini, kita menjelaskan begini, sebab itu akan nabrak seolah-olah seperti analogi begini. Oh, nasi sudah menjadi bubur, nasi sudah hilang, artinya tinggal buburnya, karena begitu. Padahal bicara tentang Allah itu omnipresent dan harus metafisik. Dia ada di sana, jadi yang turun dan mengambil rupa manusia itu bukan menjadi manusia, artinya Allahnya hilang. Enggak, menambah penambahan. Jadi mengambil rupa daging, firman yang dari hakikat dari dalam diri Bapa, dia tidak terpisah di sana maupun di sini.
dan seluruh Oke. semesta. Ketika firman sudah menjadi Yesus, ya, Bukan Di menjadi perjanjian- penambahan, bukan menjadi menambah, memasuki daging arti penambahan. Bukan di menjadi mana ayatnya? Di mana ayatnya firman menambah daging? Loh, lah, firman sudah menjadi manusia, artinya apakah itu firman hilang? Enggak, kan kamu bilang Manusia firman kan tidak. menambahkan. Di mana ayatnya firman menambahkan daging? Penafsiran itu kan namanya penambah masuki daging itu. Oh, tafsir internasi. liar. Jangan menambahkan yang tidak tertulis, kata Rasul Paulus, ya. Nggak boleh. Ya udah, apa yang tertulis itu yang Jadi kalau menjadi imani. manusia firmannya hilanglah begitu. Itu pertanyaan saya kepada Anda. Ketika firman menjadi daging, Justru itu pengertian apakah kamu Bapak salah. itu masih memiliki Kamu firman? bertanya kan sesuai pengertian yang ada dalam kepala itu kan salah. Oke, Jadi saya penjelasannya ganti. itu bukan menjadi. Kan tadi saya berkata ulang-ulang, bukan seperti analogi itu nasi menjadi bubur, nasinya hilang. Oke. Bukan begitu. Firman itu kan Yesus, setuju? Firman yang ada dalam diri Bapa yang kekal turun mengambil Ajab, ruang masuk ke daging penambahan. Ya udah. Firman, oke. Firman itu kan udah jadi daging. Udah. Kenapa Nah, Yesus berkata firman yang telah kau berikan kepadaku? Kan dia firman. Kenapa dia Kalau masih firman meminta menjadi firman? daging artinya tinggal satu kodrat, Paman. Macet. Jadi, dengar sini, penjelasannya harus begitu. Maka mengimani bahwa dua natur tidak terpisah. Dia penambahan dengan kodrat Nggak kedagingan. ngerti dia Jadi ini bukan pertanyaan. menjadi daging seperti Bro. analogi nasi jadi Oh, bubur. bukan Paman. begitu. Kan firman itu udah menjadi daging, betul? Ya, penulisan begitu, tapi penjelasannya Oke, bukan begitu. berarti firman adalah Yesus, betul? Lantas Penulisannya kenapa begitu, yang tapi logos? penafsir penjelasan bukan begitu. Penjelasannya bukan Loh. menjadi daging artinya seperti nasi jadi bubur, nasinya hilang tinggal bubur, bukan begitu. Terus Penambahan gimana? Terus gimana? penambahan kodrat aja Ini firman yang ada Tungtung dalam suka diri. muter-muter ini Tungtung ini. Jangan, bukan muter-muter, kamu aja kepala otak kamu muter-muter. Salam semuanya, salam. Ya, salam. Kan firman udah jadi Yesus, betul? Lantas kenapa Ya, firman tapi itu Yesus firman yang berkata lagi? logos. Kenapa Iya, Yesus, iya, kan Yesus firman itu nih. kan, saya Itu tanya balik rema. kamu. Saya tanya balik kamu. Nama Yesus Iya. sejak dimulai orang kenal. Mau rema, Tidak. mau logos, mau remata, Ya mau beda, rema dengan grafe. logos itu beda. Ya, Beda. saya ikuti. Kan firman Oke, ini firman ikutin Bapa. coba. Oke. Kenapa firman Silakan. Bapak ini masih menerima firman? Anjo, Karena Jawab. yang nama Firman menjadi Yesus manusia itu disebut apa? logos. Pak Bukan, Anjo, firman sedangkan yang namanya menjadi firman manusia Allah disebut itu apa? rema. Iya, mau rema, mau logos, remata, grafe, aku nggak peduli. Ya Bukan nggak bisa itu. beda, Pertanyaan beda, saya bukan beda, itu. beda. Nggak bisa. Pertanyaan saya, Hah? Yesus ini kan Hmm. firmannya Bapa, betul? Ya, tapi itu yang logos, firman yang logos, bukan yang Berarti- rema, beda. Berarti dia nggak sempurna ketika menjadi firman. Maka dia Kok masih nggak perlu diberi. sempurna? Sekarang begini saya Lah, tanya nih, gimana sampean ini ya, sih? sampean di depan saya ya, sampean di depan saya ini ya, sampean sudah menikah ya, sampean Macet. yang di depan saya ini adalah sampean sebagai kok macet bagaimana? Jadi begini, sang firman dengan firman itu beda, ya. Apa bedanya firman dengan Kalau sang sekarang gini firman? saya tanya. Jawab. Bedanya begini, sang firman itulah yang mengeluarkan firman. Sang firman mengeluarkan firman, berarti Ya. ketika sang firman mengeluarkan firman, firman itu bukan firman, betul? Loh, bagaimana sih? Itu Macet. istilah jadi sang firman itu sosok ya. Gimana sih? Aku Sang ngikutin firman itu logikamu loh. sosok. Ya, ngikutin logika tapi begitu Anda berkata Anda lari lagi. Yang Loh. namanya Yesus itu adalah logos ya. Yesus Inti itu logos dari atau grafe pemikiran atau Allah. firman atau apa yang betul kalau ngomong, jangan pelintah-pelintut. Logos. Bukan Daftar. firman. Bukan firman. Ya kok jangan bilang Anda tidak ngerti tapi sok tahu. Oke, Yesus itu sang firman Kocak. atau daftar atau logos. Oke. Ah, kocak gimana? Logos, daftar. Oke, Anda ketika sok tahu, logos. silahkan aja lanjutkan. Loh, kok putus asa Anda? Yuk. Ini Ya udah, ketika logos ini sudah Ayo, menjadi silakan, daging, Fredo, Iya, saya sebentar. agak lucu Saya penjelasanmu, tunggu. Fredo. kan Baik logos Fredo ini maupun sudah Hanjo, mengambil. saya agak lucu ini. Baik Fredo maupun Hanjo saya lucu ini. Baik yang Tritunggal sama siapa? Wanes juga agak lucu saya dengarnya. Mana putus. Saya coba diulang. Ya, lucunya di mana coba? Saya kan cuma ngikuti Gini. dia, Bro. Ketika firman menjadi Yuk, silakan, manusia diulang lagi, itu apa? disebut Pak Fredo. Ketika firman menjadi manusia disebut apa?
Jawab tuh. Fredo. Makanya kalian ini pijakannya nggak ada. Filsafat kosong kata Rasul Paulus. Kalau Hanjo, Pak Hanjo, kalau firman menjadi manusia disebut apa, Pak Saya Hanjo? silakan diuji. Firman di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Elohim. Makanya firman menjadi manusia pada Yohanes 1 ayat 14. Ya, betul. Oke, Itulah boleh. Disebut? dia. Disebut apa? Disebut Yesus, firman itu menjadi daging. Di mana ayatnya? Firman yang menjadi manusia disebut Yesus. Lukas 11 dia bilang telah lahir Yesus Kristus. Saya Yesus itu nggak ada nanya yang jasmani, lahir. ada rohnya. Saya nggak tanya yang lahir. Saya tanya firman yang menjadi manusia. Saya nggak tanya siapa yang lahir. Firman menjadi Firman yang manusia kan menjadi menjadi manusia Yesus. disebut apa? Firman menjadi manusia disebut apa? Iya. Ya disebut Yesus lah. Gimana sih kamu? Mana ada ayatnya? Ay, ngaco. Loh. Loh, firman itu telah menjadi manusia. Emang siapa dia? Ah, disebut siapa? Itu baca dulu sampai habis. Ya kan disebut Yesus. Namanya berilah nama dia Yesus. Gimana sih kamu ini? Nah, inilah Muter-muter Pak, aja. antara Tritunggal sama Oneness selalu bertengkar kalian. Kenapa? Percaya Emang kamu nggak? apa? Sudah, Kamu bukan bentar dulu, Tritunggal. bentar dulu. Moderator Jadi gini, dari mana? Bentar. Saya Tritunggal yang Enggak. Kamu dari mana? Mute Kristen, kapok, kan? Kristen dari Muslim. saya Kristen, Tritunggal yang sesuai Alkitab. Oke, Makanya bentar. kalau Kamu ada gerejanya Tritunggal- apa? Bentar, saya tanya gerejamu apa? Karismatik. Oke, baik. Tunggalmu yang bagaimana? Coba silakan jelaskan. Jadi begini Pak, jadi begini ya. Yang saya pahami, Tritunggal itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ada di dalam Yesus Kristus. Itulah Tritunggal yang sejati. Wah, JO ini. JO itu begini Pak. Tahu ini. Sebentar. Kalau ngidul JO juga ternyata. Sebentar, JO itu dia tidak mengakui adanya Bapa, Firman, dan Roh itu ada 3. Dia nggak ngakui, itu JO. Loh, kok Dia bilang framing? Bapa adalah, tunggu, Saya mengakui JO bahwa itu- Bapa, Firman, dan Roh itu adalah Yesus. Gimana sih kamu ini? bukan JO. Makanya Bapak nanti saya tanya JO itu apa, Bapak bingung. Loh, Jesus kok saya only itu, bingung? Bapak, tunggu, Jesus only itu mirip dengan Oneness. Karena apa? Mereka bilang Bapa itu adalah Firman, Firman itu adalah Bapak ini memainkan 3 peran. Itulah menurut mereka. Tetapi kalau ada Bapa, Firman, dan Roh, dia di dalam Yesus Kristus semua 3 ini, 3 pribadi ini, itu bukan JO. Apa Harus dong? dipahami. Apa Itulah dong yang dibilang namanya? Tritunggal. Mana 3 di ayatnya? dalam 1. Mana ayatnya? Itulah yang dibilang Tritunggal. Mana ayatnya? Ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Nggak ada Makanya ayatnya, saya tanya koar-koar. tadi. Sebentar. Makanya saya tanya tadi. Ketika Firman menjadi manusia disebut apa? Disebut menurutmu? anak tunggal Bapa. Ingat. Itu belum disebut Yesus Kristus di situ. Karena kediaman Allah, Bapa, Firman, dan Roh itu di dalam satu kemanusiaan Yesus Kristus itu semua ada. Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Mereka di Berarti- dalam satu kesatuan Bentar, Yesus bentar, Kristus. Yang panjang-panjang. Yesus Bapa bukan gitu aja, jangan beribet. Yesus bukan Bapa. Jangan samakan dulu ke memang. sana. Udah Lang, ini sakit jiwa ini Lang. Loh, Kalian inilah dulu lah, kalian duluan bingungnya. diskusi kalian. Ini sama-sama apa? Kalian diskusi dulu. Bentar. Kalian Tadi kamu aja bilang. sama-sama Protestan masih Oh saling jangan tengkar. merusak Kalian nama dulu JO. selesai dulu. Hanso dan Bingung kan? moderator yang Silakan ini mana yang JO? Siapa yang Silakan JO kamu nanti kita bilang. ajak diskusi. Boleh undang JO. Bapa, Firman, dan Roh Kudus ada di dalam diri Ya semuanya Yesus. oten lah, gitulah. Semuanya Loh, oten. Ibrani 1 pasal 3, Pak. Ibrani 1 pasal 3. Bentar. Jangan ke ayat dulu. Perwujudan Allah. Ya, tuh. Sebentar. Bentar dulu, Perwujudan bentar. Allah gantian itu bicaranya adalah dulu. Kristus. Hanso dia dulu baru nanti gantian. Hanso. Oke. Iya. Jadi begini ya. Ibrani pasal 1 ayat 3. Perwujudan Allah itu ada di dalam Kristus. Allah ini siapa? Dialah Bapa, Firman, dan Roh. Ada di dalam Kristus Yesus. Itulah yang dibilang 3 dalam 1. Tapi bukan Bapa dia. berarti hanya Bapa, bukan. Itu Gimana Oneness. sih? Tunggu, itu Oneness.
Kalau Bapa atau Firman atau Roh ini seperti satu semuanya di dalam satu yang namanya Yesus Kristus, itu JO. Nanti panggil JO ke sini. Saya sudah tahu diskusi sama JO sama Wanes. Tetapi Tritunggal sendiri kadang tunggalnya bingung. Sakit nih orang. Sabar, jangan ketawa Pak Fredo. Saya minta kalau memang Bapak Tritunggal, saya minta Bapak gambarkan Tritunggal yang menurut pemahaman Bapak. 3 pribadi dalam satu hakikat Allah. Bapak coba gambarkan. Oke, mau saya gambarkan Tritunggal dari sisi kacamata Qurannya Muhammad. Kok Qurannya Muhammad? Di mana bawa agama lain? Janganlah. Coba Bapak bukan Kristen ya? Pak Moderator, saya mau tanya Pak Moderator. Ya. Tadi Pak Moderator bilang Yesus Agama lain loh. Kalian ini Kristen kan? Kristen itu mana ada yang siapa yang bilang Yesus bikin agama? Mana ada Allah bikin agama? Oh, Mana bukan ada Deus Kristen bikin Fredo agama? ini rupanya. Wah, pantas dia bingung. Saya tanya tadi, Firman jadi manusia. Disebut apa dia bingung. Saya lebih tahu mungkin. Saya tahu, mau saya terangkan nih. Mau saya terangkan. Oke, nih kalian ini entah Kristen aja. Coba kalian jawab nih. Ini semua yang ada di sini nih. Bagaimana cara antara dia yang Esa dan kuasa tersebut mengatur seluruh fenomena alam ini? Bagaimana caranya? Silakan jawab. Mau saksi Yehova kayak, mau JO kayak, mau semua aja, mau Tritunggal kayak, silakan jawab. Bagaimana cara Allah mengatur alam ini? Silakan. Oke, gampang itu Pak. Dengar ya. Allah yang berkehendak, firman-Nya yang melakukan oleh firman-Nya dengan kuasa Roh-Nya. Itulah teologi Kristen. Ada yang mau Anda tanya Bagaimana cara lagi? mengatur? Fredo, Sudah dijelaskan. Pertanyaanmu itu Bagaimana caranya mengatur alam ini? Dengan Fredo, Anda merasa pintar. Anda sendiri Dengar. tidak paham apa yang Anda tanya. Bapa Gitu loh. yang berkehendak, Kenapa nggak Firman-Nya Pak? Saya yang sangat paham. melakukan. Saya sangat paham. Kalau Ya, Anda silakan. tidak mampu menjawab, Halo, akan saya capek terangkan. Ya silakan coba kamu Halo, jawab. halo. Selamat Jawab sore semuanya. saja, Fredo. Nggak usah keluar-keluar. Sorry, Makanya diam saya dulu. tanyakan Halo, ke kalian halo, dulu ya. Fredo, Silakan Fredo, terangkan Fredo. bagaimana Coba. cara Allah itu Fredo, mengatur Fredo, alam Fredo. ini. Silakan. Fredo, Coba satu-satu bicaranya dulu. Fredo. Oke. Sorry, MDKC. berhenti dulu. Silakan. Fredo dari Protestan apa gerejanya? dia bukan Kristen Pak. Dia nggak tahu Saya Kristen. Muslim. Saya Muslim, Oh, tapi kamu saya tahu Islam. kekristenan. Oke. Mana ada orang tahu Kristen dia Muslim sorry. aneh. Kayak gini bentar. Kalau di Fredo, sebentar Fredo, jangan ketawa dulu. Moderator dari komunitas apa Protestannya? Saya Kristen Tritunggal Pak, karismatik ini Pentakosta. Oke, Pentakosta. Gini ya, ini yang sering saya katakan tetapi sudah terbukti semuanya, cuma nggak paham-paham gitu loh. Apa itu? Saya ditanya, Pak Pendeta. Kalau Om Muji Lubis kan sudah keren itu kemarin malam beberapa minggu yang lalu kan. Om Muji Lubis ini dari Islam convert ke Katolik, convert ke Protestan, sebentar lagi on the way Katolik ini. Ya, sebentar. Amin. Teman-teman, ini yang sering saya sampaikan. Teman-teman tahu istilah ketetapan enggak? Ketetapan. Berarti namanya ketetapan itu sudah tidak bisa dirubah. Itulah yang namanya dogma. Itu dogma, ketetapan itu. Dogma itu di dalam Protestan menjadi doktrin. Bahkan bisa menjadi reduksi lagi menjadi cemilan. Ini di dalam Protestan mengenai kealahan itu belum kelar. Bagaimana antara Hanso dengan si moderator pembahas masalah kealahan. Tadi si moderator menyampaikan Tritunggalnya bla bla bla. Hanso menyanggah. Ini kan menjadi leluconan sama Fredo. Fredo ternyata Islam. Ambil habis minum kencing onta kan dia. Gitu. Nah, coba dikelarkan dulu. Coba Pak DKC, Oh, Pak DKC, coba jelaskan Tritunggal yang Bapak pahami, biar kami ikuti, nanti kalau ada yang nggak tahu kami tanya. Pak DKC. Tritunggal Katolik loh ya. Tritunggal Katolik toh.
Selamat sore. Nggak apa-apa, mau Katolik, mau Tritunggal apa terserah. Ya, kalau kita Tritunggalnya Katolik. Itu apa nggak pernah dijelasin Tritunggal secara paten di dalam Protestan itu? Sudah Pak, Bapak aja langsung jelaskan. Silakan. Oke. Kalau di Katolik pakai dasarnya itu kuat. Nih, bentar ya. Pak ya, biar nanti kita tanya. Aku sebetulnya tadi itu asik mendengarkan kamu dengan Hanso kaitan pembahasan Tritunggal. Bentar ya. Tak dengerin kok. Kenyataannya betul. Menjadi cemilan kan di Protestan tuh. Jelaskan saja Pak, silakan. Iya sik toh, sabar dulu. Ini tak buka data. Nah, dirimu kan hanya bernarasi-narasi, buka data pun enggak kan? Data apa? Data itu masih interpretasi juga. Terus kalau bisa yang non Kristen di jaga sendal aja dulu. Jangan khawatir. Ya. Minta kan bisa dikabulkan, Saya- bisa tidak, terserah host kan. Ya, Oke, ya, oke. Fredo, kamu kan Muslim, nggak bisa menjelaskan ini. Nanti bagaimana kami, bentar. Udah. Tak Ya, buang. selamat sore. Ya, selamat sore. Pak Superlim. Yang baru masuk dari Protestan, Katolik apa Ortodok kalau boleh tahu? Yang baru Aduh, masuk ini- Katolik. Ini Protestan Elang yang Ortodok. undang saya cuma menghargai undangan Elang. bukan Superlim, bukan dirimu bro. Yunias ini loh. Oke, Protestan, ya, sama dengan Pak Moderator. Oh, Pentakosta ya. Oke, dasar kitab sucinya dulu. Dasar kitab sucinya mengatakan Tritunggal itu di dalam Yohanes 10 ayat 30. Itu dikunci dulu. Ini tak kasih dasar-dasar kitab sucinya dulu. Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Itu baru Injil dua. Yohanes Aku dan Ya, Bapak, nggak ada baca, tiga di situ baca. Pak. Aku dan Bapak adalah satu, Aku dan bukan Bapak tiga adalah itu. satu ya. Itu Ya, Yohanes. jadi baru dua itu Pak, baru dua. Ya, Belum ada sebentar tiga. saya kalem toh. Terus selanjutnya Yohanes 14 ayat 9. Kita buka Oh. Yohanes 14 ayat 9. Sebentar, biar Bapak jangan bohong-bohongi orang di sini. Oh iya tenang toh, tenang. Ya, Lanjut. kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di sini masih dua Pak, masih Yesus, masih aku Yo, dan Bapa, belum ada tenang, tiga. Tenang. Lanjut. Yo, tenang. Tenang, Jangan guys, bohongi siap, ya. kami. Iya, tenang. Terus buka Yohanes 17 ayat 21. Kata kita itu. Yohanes 17 ayat 21 kamu baca. Silakan moderator dibaca Injil. Ini Katolik Bang Yunias, si siapa Pak DKC ini? Iya, Oke. Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Nah, Sama kita seperti di situ. engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau. Ini sama saja, masih aku dan Bapa, masih dua. Sebentar. Iya. Lanjut. Sebentar toh, kalem dulu. Lukas 3 ayat 23 ayat 22. Lukas 3 ayat 22. Baca lagi, silakan. Banyak sekali dasarnya. Banyak, tenang aja, tidak usah khawatir. Dasar Lukas itu tiga. satu Roh lah. Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Oke. Di mana yang tiga dalam satu di situ dibilang? Tritunggal. Matius 17 ayat 5. Baca. Ini banyaknya. Saya ikuti. Ya kan kamu ayat Matius toh, mata 17. ayat toh, kasih ayat. Iya, yang penting jangan bohongi. Cari tiga dalam satu. Baca dulu Matius Matius 17 ayat 5. Ayat 5, ini lagi ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Masih dua lagi. Cari lagi yang mana tiga dalam satu.
Yohanes 17 ayat 5 sudah kamu baca belum? Itu Sudah kaitan. semua, Pak. Sudah Ya, semua. oke. Mana yang 3 dalam 1? Nah, lihat tadi kan dengerin saya tuh. Tadi kan ada Lukas kamu baca kan? Lukas 3 ayat 22 itu apa? Pak, Bapak bilang tadi ayat 3 dalam 1 loh, ayat Tritunggal. Mana Itu kan ayatnya? Tritunggal. Lukas 3 ya. Kamu minta letter Tritunggalnya, kata-kata Tritunggal gitu. Pak, Kamu minta Bapak letter coba jelaskan Tritunggal itu apa artinya? 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, itu, Yes. itu diterangkan, Pak. 3 dalam Ya 1, sudah. mana ayatnya 3 dalam 1? Iya. Coba diterangkan itu. 3 pribadi dalam satu hakikat. Itu apa itu? Ya makanya mana ayatnya? Jelasin, jangan bohongi kami. Lukas Saya bilang 3 ayat tadi. 22 itu apa? Loh, itu bukan bicara 3 dalam 1, Pak. Loh, Makanya itu saya bilang gambar menunjukkan dulu, itu. Pak. Itu Coba Bapak menunjukkan gambar itu. Tritunggal Katolik, silakan. Tritunggal, loh itu penjelasan lo ya. Kalau kamu minta dasar mutlaknya ini dasar mutlaknya, tak kasih tahu dasar mutlaknya itu ayat-ayat loh. Saya baru membawakan ayat-ayatnya lo ya. Pak, kalau Baru tentang ayat-ayat itu. keberadaan 3 pribadi tidak ada yang bantah, Pak. Tapi kalau Bapak bilang 3 dalam 1, mana ayatnya? Tunjukkan. Itu pribadi masing-masing, pribadi Oke, Bapa, pribadi 1 Yohanes 5 pribadi ayat Roh 7. Kudus apa itu? Baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Oh, berarti 3 1 kesaksian. Yohanes 5 ayat 7. Ya, Tidak. 1 Ayat-ayat Yohanes kamu 5 ayat kemanakan 7. Itu betul. Ketiganya 1, betul. Walaupun itu adalah ayat sisipan katanya. Sorry ya bro, sorry ya. Kamu itu Betul. di dalam tempatmu, di Protestan tuh kalian belum kelar itu. Loh, Penjabaran ayat dogma itu. di tempatmu dulu lah. Di tempatmu dulu gambarkan Tritunggal, cepat. Biar Loh, lihat kita tadi tanya dijabarkan Tritunggalmu. apa itu? Cepat, Bentar. cepat, cepat, cepat. Jabarkan apa? Moderator. Kamu kan tentang Set mulang guys, semua nggak nak lang. Set mulang. Oke. Moderator, kamu kan lahir di abad 18-19 ya. Belum mengenal Tritunggal. Nah, yang ada itu adalah Katolik. Itulah yang Elang lahir kapan, Elang? sebentar dulu. Jangan kepanasan dulu. Itulah yang mengajarkan doktrin Tritunggal atau dogma Tritunggal. Sebentar dulu. Nah, Enggak, santai kami aja yang lah. sebentar, Katoliklah yang mengajarkan doktrin Tritunggal atau dogma Tritunggal. Kalian tuh belum lahir gitu loh, moderator. Kok kalian pula yang Masalahnya- mengajari Katolik gitu loh? Logikanya di mana? Moderator, Elang sudah lahir, kamu Masalahnya belum. Pak Lang, Hmm. Tritunggalnya Katolik itu belum selesai. Hmm. Karena masih di hakikat Allah. Coba tunjukkan tentang Tritunggal dalam Katolik, coba gambarkan Tritunggal Katolik. Nanti akan kita tanya nanti. Oke, kamu bawa Tiga data nanti pribadi ya. dalam satu Bentar, hakikat bentar. Allah, silakan. Moderator, kamu nanti bawa data ya. Jangan Nih lang, asumsi lang, ya. lang. Oke. Gampang, Geser stiker data mulang. gampang. Geser stiker mulang. Stiker mulang. Gambar Stiker- saja Pak Tritunggal menurut Bapak bagaimana biar Udah kita ini tanya mau nanti. dijelaskan. Waduh, berat. Ini mau dijelaskan. Kamu Iya, diam. pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Moderator, Anda baru lahir abad 18, masa mau bicara dengan Elang yang lahir abad 1? Iya. Ampun Bang Hos. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah misteri sentral iman dan kehidupan Kristiani. Ini adalah misteri Allah dalam dirinya sendiri yang diwahyukan kepada kita melalui Yesus Kristus. Ini KGK saya nih, nomor 234. Ini literasi ya, KGK 234. Misteri ini juga dipertegas oleh Ya. Santo Agustinus. Perhatikan dulu nih Sebentar, Santo moderator, Agustinus. mendengar dulu, mengatakan jangan apa. dipotong-potong. Jangan Ya, mendengar. Santo Agustinus ini mempertegas ini. Protestan kan mengakui Santo Agustinus katanya menjadi bapak gerejanya, atau ini kata-kata Santo Agustinus. Jadi moderator susah, kita bicara Alkitab dia lari KGK, susah diskusi. Superlip. Loh. Kami punya ajaran yang sudah baku. Kalian nanti Tadi kan buat saya sudah ajaran. ngomong, dia kan tanya Iya, sama kan saya. kita diskusi Katolik. Alkitab, lari ke KGK, jadi Tadi tak gimana kasih Alkitab, kamu nyambungnya? protes kadal Harus buntung, cari tukang las protes dulu dia. biar nyambung. Protes kadal buntung. Sebentar, kadal dia buntung. Gini, kan mau Ini dijelaskan. Pak DKC. Ini loh, protes ini kadal buntung semua Pak ini. DKC, kalau Iya. tentang Tritunggal, tentang Bapa, Firman, dan Roh di dalam Yesus Kristus, ya sudah selesai kalau kayak gitu. Yang Bapak ambil tadi ayatnya. Makanya Ini saya loh, minta kamu Bapak diem saya, gambarkan kamu diem saya, Tritunggalnya. kamu diem saya. Coba kamu diam dulu, Diam moderator. dulu ya. Penjelasan Santo Agustinus menegaskan apa? Jika engkau memahami itu bukan Allah.
Jika engkau memahami itu bukan Allah. Jika engkau berpikir dapat memahami, engkau telah tertipu. Ini kata-kata Santo Agustinus mengenai Tritunggal. Landasan kitab sucinya tak terkaja di poinnya nih. Nih. Dalam perjanjian lama, itu ditegaskan kaitan monoteisme Yahudi. Ya. Kejadian 1 ayat 26 itu mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita loh, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pahami? Ini jamak apa singkat? Itu Pak Moderator baru 3. Jangan. Soparlim, jangan dipotong-potong. Enggak, itu Kata ayat Ibrani. toh. Kejadian 1:26 itu ayat. Iya, nanti kamu menjelaskan aja kamu nanti Yohanes. Yang bilang Kamu itu diam, bukan Pak. Tritunggal apa? Pak DKC ditanya, gambarkan saja Tritunggal yang Anda pahami, pasti berhentinya masih di Allah hakikatnya. Kalau Kristen itu bukan di Allahnya, Pak, tapi di Yesus Kristus itulah Tritunggalnya. Itu ayat yang Anda, tulisan yang Anda bawa tadi, coba baca di atas tadi, itu Yesus Kristus yang Bapak tunjukkan sendiri. Coba gambarkan, anak itu Pak. siapa? Anak itu siapa? Coba. Aduh, Enggak, saya tanya Firman moderator. yang menjadi manusia itu Ya. disebut anak tunggal Bapa. Itu Oke, ayatnya anak ada. tunggal Bapa. Oke. Iya, makanya gambarkan dulu Pak Elang, bilang sama Bapak ini, tolong gambarkan Tritunggal yang dia pahami, biar nanti kita koreksi. Saya tuh nggak mau asumsi-asumsi kayak dirimu. Kamu tak suruh buka data, nggak mau buka data. Ini aku data, nunjukin kamu tuh data ini. Nih, buku saya udah habis ini, bentar dulu. Bentar lang ya. Oke, lanjut. Ibrani dalam kata naaseh, atau artinya kita buat. Kita buat itu naaseh. Dan penggunaan Elohim itu untuk bentuk jamak untuk Allah. Inilah yang mengisyaratkan relasi dalam keesaan ilahi. Konteksnya relasi dalam keesaan ilahi. Mazmur 110 ayat 1 juga menunjukkan hubungan antar pribadi. Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Lanjutnya Yesaya 63 ayat 10 berkaitan menyebut Roh Kudus yang dilukai itu mengindikasikan pribadi ilahi yang berbeda. Nih, Yesaya 63 ayat 10 menyebut Roh Kudus yang dilukai itu mengindikasikan pribadi yang berbeda. Clear ya? Sekarang perjanjian baru, Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Formula dari Matius 28 ayat 19 ini menegaskan mengenai kesetaraan 3 pribadi dalam satu nama ilahi. Ini juga dipertegas dalam Yohanes 14 di ayat 16 sampai 17, itu juga menunjukkan relasi antar pribadi. Ini kata-katanya Yohanes 14 nih. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia. Connect nggak? Matius 28 ayat 19 berkata apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini dipertegas dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkaitan relasi-relasi antar pribadi ini loh. Aku Ayat akan 20, minta. Ayat 20-nya. Jangan dipotong sih toh. Kamu audio nggak sih? Protes. Jangan dipotong terus sampai kapan ini? Ya kan kamu minta penjelasan Katolik toh, bro. Katolik jelasin kamu, makanya jangan jadi Protestan, protes. Sampai Tuhan Jadi datang, roh kebenaran tadi itu seorang. Lim, ya? kamu itu onenes apa Tritunggal, Lim? Ayo. Onenes apa Kamu Tritunggal, Lim, Lim? kamu di bawah dulu Lim. Bentar dulu, kamu motong aja. Bentar, di bawah dulu Lim. Ya, kamu onenes apa Tritunggal itu kamu jawab dulu nanti ya. Ini kan konteksnya Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 kaitan relasi antar pribadi ini. Ini juga dipertegas dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Ini konteks manifestasi dalam 3 pribadi. Ketika Yesus dibaptis, Roh Allah turun seperti burung merpati.
Dan suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Itu Injil semua loh. Diperkuat dalam suratnya Paulus itu, 2 Korintus bab 13 ayat 13 itu, yang mengatakan mencerminkan formula Tritunggalnya itu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini Paulus loh mengatakan loh. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini konteksnya apa ini? Ini kata-kata Paulus ini. Dor. Udah cukup Lang. Itu aja Lang. Oke, Bukan baik. Sudah ya. Jadi- Sambil digambar, Oh, Pak. Bapak gambarkan dulu Tritunggal itu yang menurut Bapak tadi. Tritunggal lo digambar gitu. Aku gak pernah gambar Tritunggal. loh. Oh, misalnya gini Pak. Aku Misalnya gak saya pernah lihat gambar ya. Tritunggal. Ini lihat. Ini bukan Tritunggal yang ini dibilang data. Bapak tadi. Tritunggal ini bukan tuh digambar. Tritunggal itu suatu Weh. dogma ketetapan untuk diimani. Tetapi ayat-ayat Lihatlah. dalam kitab suci itu ditunjangnya di sini. Coba host, besarin host, minta Roti. tolong host. Sebentar. Lihat ya. Ini saya mau diskusi bagus sekali nih. Datamu Ini Tritunggal kan data yang Bapak gambar. bilang tadi kan. Pakai data, pakai Ada data, pakai Bapak, data. Firman dan Pakai Roh. data jangan gambar toh bro Data kadal dulu, buntung, data baru kadal kamu nanti buntung gambarkan. gitu. Jabang bayi. Oke, Kamu sabar juga ya. data malah gambar kayak taman kanak-kanak kadal buntung data toh John. Data John. Gambar Oke, gambar ini- we kamu tuh. Oke. Kalau Data, kamu John. minta data, sebentar. Ibrani 1 pasal 3. Pasal 1 ayat 3. Ini datanya, bukain loh. Jadi nanti kamu tunggal di kepalamu itu apa gitu loh. Ya, Nggak, Tritunggal baca kepala dulu data ayatnya, tadi baca yang dulu tujuin ayatnya. apa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi begini, Kristus, ini Itu Yesus Kristus. interpretasimu ya, itu interpretasimu makanya kamu dibantah sama Hanso. Weh, Protestan kamu nggak ada ngomong nggak ada yang otoritas bantah loh saling dan kamu dibantah. Itu yang saya katakan suatu ketetapan dogma Weh, di bro. Protestan menjadi cemilan. Gara-gara nggak ada otoritasnya kayak kamu itu. Interpretasi Aduh. sana, interpretasi sini. Cocok Aduh. mologi. Kamu ketemu Wanes didebat kamu, dideplak kamu sama Bro. Onenes itu. Ya, paham Kamu nggak? ngomong nggak mau dipotong. Saya ngomong kamu potong-potong, etikamu di mana? Mengaku hamba Tuhan. Ngomong, silakan. Iya, Datamu loh, etika. datamu, kasih data. Jangan Ini data gambar-gambar. yang pertama. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini ia adalah Kristus. Yesus Kristus. Allah itu di dalam Yesus Kristus. Siapa itu? Bapa, Firman dan Roh. Makanya saya bilang inilah Tritunggal. 3 di dalam 1. Tapi kalau datamu tadi, dengar ya. Inilah yang dibilang Allah. Dia di dalam hakikat Allah ada Bapa, Firman dan Roh. Jadi Allahmu ini yang mana? Ada 3. Atau begini, ini firman adalah hologos, pengetahuannya Allah. Roh adalah rohnya Allah. B ini siapanya Allah? Kau jawab. Gambar. Aku nggak Silakan. gambar, aku data kok gambar itu koplak orang ini. Itu kan interpretasi kamu toh, John. Aduh, nggak bisa Kamu kau jelaskan. interpretasi Silakan Pak yang mau kamu, jelaskan. John. Dan itu data-data aku belum bawa KGK tadi Mbak KGK si lim super lim itu protes. Sebentar, bisa saya ada masukan dikit? Nah, maksudnya begini, Pak BKC ya. Memang dari tadi Abang bawa data-data, oke. Tetapi data-data tadi menjadi gambaran Tritunggal itu 3 dalam 1. Kalau semakin didalami, memang ada sedikit membingungkan, Bang. Begitu maksudnya. Contoh yang Abang ambil tadi juga, ya Amanat Agung, Matius 28 ayat yang ke-19. Di sana pun kita banyak berseberangan, ya. Artinya berseberangan. Kenapa kita nggak langsung ayat 20? Apa sih ayat 20? Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, kalau ayat 18 dikatakan segala kuasa di surga sudah ada di dalamku. Baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ayat 20 dikatakan, ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu.
Tidak berselang lama hari Pentakosta terjadi dan mereka membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan ayat yang keempat ke-40. ke-40. Diri mengambil rupa seorang manusia menjadi hamba dan taat mati di kayu salib. Nah, di situ dikatakan hingga Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertelut yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi. Sedangkan Anak-anak, besok setelah tamasya masuk sekolah ngarang bebas anak-anak ya, buat prosa ya. Ya Bu Guru, Pak Guru. Sebentar Besok dulu. ngarang ya. Kamu perjalanan naik kereta api, lihat pemandangan, dilukis. Terus kamu ketemu kadal buntung, ketemu kebo, sapi itu ya anak-anak ya. Ya Pak Guru. Gini loh. Nggak bisa Gini loh. diskusi sih, tapi malah memuncak. Cotok itu nggak ada data kok. Jak tadi aku ngeri di atas kamu bacot doang itu. Astaga. Gagal buntung kamu Bang tuh. Bang Yunias, buka komal aja Bang, kita turun Bang. Ya. Buka komal kita turun. Ini DKC ini nggak bisa Begini, disuruh Pak gambar nggak mau. Moderator. Sebentar. Yunias, Gambar doang kau interpretasi liar kok. Yunias. Kemarin di rumah ini saya lihat. Ini loh, di ini luar kamu Katolik. menjelaskan itu pakai data. Datanya mana? Kan udah saya kasih data-data ayat itu. Sebentar lah dulu. Itu Makanya ngarang bebas kadal buntung kadal. Bentar dulu Om Erik. Biarkan dulu Gak dia iso. menjelaskan. Kadal Oke. buntung kok. Nggak apa-apa. Kita mendengarkan, nanti saya kejar dia. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Oke, dikejar mau dikik juga nggak masalah, Pak Elang. Jadi begini. Enggak. Oke, nanti narasimu saya kejar. Oke, silakan Oke, menjelaskan. nggak apa-apa. Jadi maksud saya begini. Yang apa tadi, amanat agung tadi kan berhenti di ayat 19. Nah, jadi kalau nanti ya seperti ini diambil tadi juga surat Paulus, saya sangat senang. Tetapi kita harus tahu juga ya, adakah kita melakukan dan apa yang diperintahkan Yesus kepada para rasul, kita membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Saya tanya dulu. Apakah ajaran para rasul itu salah, menentang amanat agung? Nah, di sini kita ada sedikit berseberangan, makanya supaya ketemu, kita saling memberitahukanlah apa yang kita dapat. Nah, jadi kita kadangkala lari ke formulanya, ke rumusnya, kita tidak tahu apa jawaban dan menjadi endingnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu maksud saya. Jadi jangan kita pertahankan nanti karena formula ini yang mau kita Itu kan kamu kan berbicara logika toh. itu sah. John, kamu kan logika. Aku juga Menantang boleh. pikiran kita itu. Aku bisa berbicara logika kayak kamu, John. Itu yang perkara tempat kamu Protestan, akhirnya kamu bernarasi seperti itu, John. Nah, aku nggak pernah narasi seperti itu, John. Oke. Memang Coba ini saya satu dulu bicara Om DKC. Biarkan dulu dia. Kalian hujat Protestan kalian itu nggak punya Gini. etika. Saya bilang. Ini Nggak punya gimana? etika. Iya, kami yang nggak punya Bentar. etika. Sebentar. Biarin aja, abang turun. Ini banyak yang ngajak buka komal tuh Bang. Abang buka komal. Oke. Bentar. Kita Kita turun diskusi aja. di sana Bang. Ini Kita Mas turun. Erik nggak ada isinya ini, nggak ada isinya Oke. Mas Erik. Bentar. Bentar. Nice, kejang-kejang kamu. Buka komal sendiri sana. Makanya aja nyelampar Katolik. Di tempatmu itu menjadi cem-ceman, itu dogma itu. Cemilan itu loh. Iya, Pak DKC percaya nggak kalau Martin Luther itu sedang menegakkan Katolik seperti sekarang Enggak, Luther bidat toh. dalam protes? Apa? Luther bidat. Luther? Nggak percaya saya Luther bidat. Dah, Tapi apalagi yang 46 diterima. 46 dalil tesisnya diterima kan sama 46 sama apa? Katolik. Coba tunjukin Dalilnya. data. Kenyataannya bidat mau apa? Sudah bidat. Sudah bidat. Itu sudah Luther diakui sudah bidat. kemarin. Sudah diakui Luther Parlan sudah kemarin. bidat, Leon Star. Gunakan produk Indonesia, Leon Star. Begini, kemarin kita kan sudah ngobrol sama Pak Lang. Benar Leon, ada 94, 46 yang diterima, 54 yang enggak. Nah, 46 ini 41.
41 itu 41 ya? 41 itu gini loh. Dalam 95 tulisan, jangan di framing seolah-olah 41 itu tertulis dalam 95 tulisan, itu enggak. Kan Iya. banyak tulisan-tulisan Luther kan, Leon Star. Luther tuh Iya. banyak menulis. Di situ dikoreksi oleh Johann Eck, itu terpapar ada 41 tulisan Luther. Tidak hanya di 95 tulisan itu, bukan. Banyak tulisannya Luther tuh banyak dikoreksi, terpapar 41 tulisan Luther, itu loh poinnya ke situ. Di situ Luther dipanggil untuk mempertanggungjawabkan dari pihak keuskupan Maine, tapi nggak diindahkan. Keuskupan Maine akhirnya membuat surat ke Tata Suci. Akhirnya direspon, turunlah bula itu dari Bapak Paus Leo X. Bula itu tidak direspon, melainkan bula itu dibakar oleh Luther. Akhirnya Jadi nggak gereja ada- menindaklanjuti apa? Anatemasit. Sudah dikasih waktu 60 hari Luther untuk merapat ke gereja, tapi nggak diindahkan. Apalagi? Wes, clear? Jadi Jadi kan begini. begini lah. Jadi memang Protestan itu memang memprotes Katolik. Kita harus menyadari itu. Kalau bukan karena Protestan, sampai hari ini ada surat pembelian tebusan dosa. Ya toh? Iya. Kalau nggak diprotes. Iya, makanya sekarang Katolik berdiri kan, dan itu sudah dibuang. Iya, ini nggak benar. Makanya semakin berdiri kokoh dia. Jadi itu menguatkan sebenarnya. Jangan dikatakan itu menyesatkan, nggak boleh, salah itu. Pandangan yang Apanya? negatif kalau begitu. Apanya yang menyesatkan? Apanya? Apa yang diprotes oleh Martin Luther itu kan Kamu membuat enggak- Katolik. Oke, sebelum aku buka data ya untuk kamu Lensar. Sebelum aku buka data. Ya, ya. Tolong jangan narasi kosong gitu loh sama saya. Tolong tunjukkan kamu open data, mana data-data itu? Aduh, harus Tunjukkan buka lagi data. aku ya. Kemarin kami udah Ya, ngobrol kamu sama open Elang. kamera, tunjukin aku data. Kamu tahu nggak 41 tulisan Luther itu yang dikatakan ajaran heretik apa aja? Tolong tunjukin data. Ya, data yang 54 heretik, 41 diterima, Pak DKC. 41 heretik. Nggak sok tahu. 41, Leon, 41. Gimana Bang Lang? 41 Bilang kok ngeyel kamu. 41. 41 Oke. heretik, 41 heretik, 58 diterima. 50. Bagaimana? Iya, diterima 54 itu. Ya. Nah, itu kan membangun. Kenapa mesti Oh, jadi buntu, nggak paham. Tadi aku ngomong kamu punya telinga nggak, Leon? Luther itu dipanggil ke gereja tapi nggak mau merapat sampai dikasih waktu 60 hari. Bang, kok. Oh, kadang kamu. Ya, Memang jadi kadal kamu harus kamu. paham dulu, Leon. Gini ya. Tulisan 41 itu heretik, itu bukan dari 95 tesis itu aja. Ada tulisan-tulisan lain. Dimasukkanlah itu menjadi 41. Lang, perbesar punya aku, Lang. Perbesar, Lang. Ini ketemu kadal-kadal ini harus dibuntungi ekornya, memang jadi kadal buntung kau nanti. Dijelasin jak tadi nggak punya telinga apa biar kamu. Lang, besar punya aku, Lang. Bentar, kan ini macet aku. Coba Om Erik dulu. Aku macet ini tuh. Nah, coba Om Erik dulu. Nggak bisa. Macet. Ini loh bulannya ini loh. Ini bulan dari Bapak Paus Leo X ini loh. Ex Urge Domine ini loh. Mengecam kesalahan Martinus Luther. Ya, paham nggak? terus coba jelaskan lah supaya Nih, nah jelaskan banyak, aku langsung poin-poinnya aja. ya poin-poin aja. Ada 41 ya. Nah, 41. Nah ini, sampai 41 sebelum masuk ke secara global 41 awal statementnya seperti ini suratnya ini. Berdasarkan tugas pastoral yang dipercayakan kepada kita melalui anugerah ilahi, kita tidak dapat lagi menoleransi atau mengabaikan racun yang merusak dari kesalahan-kesalahan di atas tanpa mempermalukan agama Kristen dan melukai iman ortodoks. Beberapa kesalahan ini telah kami putuskan untuk dimasukkan dalam dokumen ini
intinya adalah titik-titik 1, 2, 3 sampai 41. Nah nih. Bla 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 sampai 41 kesalahan dar ini. Ini sampai 41 ya. Habis itu isi surat setelah 41 diteliti ternyata 41 terpapar ajaran bidat. Isi suratnya seperti ini. Langsung poinnya ya. Bla 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 bla. Ini telaknya di sini. Kunciannya di sini. Ini dia. Akan tetapi, nah ini perhatikan ini. Lang, ya lu berisik lang, gak jualan pete kamu lang. Akan tetapi, jika Martinus ini, para pendukungnya, penganutnya, dan kaki tangannya, yang sangat kami sesalkan, dengan keras kepala tidak menaati ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam kurun waktu yang disebutkan, maka kami akan mengikuti ajaran Rasul Paulus yang kudus, yang mengajarkan kita untuk menjauhi seorang bidat setelah menegurnya untuk pertama dan kedua kalinya. Mengutuk Martinus ini, mengutuk, menganatemasit, melaknat Martinus ini, para pendukungnya, penganutnya, dan kaki tangannya sebagai pokok anggur yang tandus, yang tidak ada di dalam Kristus, yang mengkhotbahkan doktrin yang menyinggung, yang bertentangan dengan iman Kristen, dan menyinggung keagungan ilahi, yang merugikan dan mempermalukan seluruh gereja Kristen, dan merendahkan kunci-kunci gereja sebagai bidat yang keras kepala dan terbuka. Dor, dah. Jadi selain itu boleh, memang bagus saja untuk bagi Katolik. Tapi bisakah dibuka apa-apa saja yang dianggapnya itu menjadi bidat? Poin-poin yang dibuka itu apa? Kan begitu, buka aja. Buka, mulutku doble 41 suruh bacain semua. Kamu enak, bentar, aku seneng. AP si terus begini. Kamu seneng, kamu seneng, aku Sebentar Om Erik, biar gantian dulu. 41 itu menyimpang ajaran dari gereja Katolik. 54 itu dia setuju dengan ajaran Katolik. Dia setuju. Nah, tadi bisa dibuka nanti ya 41 ajaran heretik Martin Luther. Ya, bisa dibuka. Masalahnya dengan adanya Martin Luther, setahu saya ya, tapi mohon maaf kalau saya salah, maka tidak berlaku lagi surat penebusan dosa itu yang dilakukan oleh para petinggi. Bukan datanya surat penghapusan dosa seperti apa. Jadi jangan, sorry yo. Ojo pakai cocot, jangan bacot doang, tunjukkan bukti surat penghapusan dosa seperti apa. Jangan bacot tok gitu loh, bro. Info yang didengarkan begitu. Kadal buntungin poin-poin potok ya kayak gini, kadal kayak gini. Buktikan gitu loh. Oh kadal kayak gini loh. Info iman apologetik kok katanya kadalmu no. Bukti kak Sani nunjukin ke lo, buktinya lu terbidat. Iya, semua katanya gundul lu. Suruh ngajin bukti enggak mau kau. Enggak, kadal kamu. Tunjukkan lagi dulu. Sebentar Om Erik, tenang dulu, biarkan dia ngomong dulu. Tenang aja tuh. Tenang. Om Erik tenang aja, biar saya hadapi dulu. Silakan. Ngomong. Iya, kan tadi bilang bukti surat penebusan dosa tadi katanya itu apakah itu benar atau tidak? Itu dulu, lanjut dulu. Oke. Ada atau tidak itu? Oke, surat penghapusan dosa dijual tidak ada. Tidak ada. Kalau orang mendapatkan indulgensi ketika mengaku dosa tidak ada dijual surat, tidak ada. Sudah? Oh, tidak ada itu ya? Tidak ada. Sejarahnya itu tidak ada. Coba. Kamu tuh, makanya kamu tak marahin. Katanya gundulmu katanya apologetik mempertanggungjawabkan yang benar data gitu loh. Naik katanya kak jualan remah-remah kadal ya kamu tuh. Kamu framing Katolik buktiin ini loh di KC. Nanti ini loh Rik, cari datanya data. Rik. Ya gitu loh enak.
Kita cari apakah apakah ada Kadal protein. ini kita cari data aja ya. Apakah ada dijual surat penghapusan Jadi indulgensi dosa? itu menurut Bang DKC benarkah? Indulgensi itu bukan surat, bro. Iya, tapi kan setiap orang yang bertobat kan harus bayar. Bayar apa meneh kadal. Justru kamu per bulan banyak kadal tempatmu kadal. Kacau Kan begini. ini framing telo kawadal orang-orang ini mangok. Begini Tak panggil loh. kadal gitu kamu sekarang. Setiap orang yang berdosa dan mengaku dosa udah dipenjara dan untuk supaya dia mengaku dosa Mana lah. buktinya, mana uangnya, mana uang untuk penghapusan dosa, mana uangnya, buktinya kadal. Loh itu kemarin sudah kita Kamu bahas. coba Mas. framing kadal. Enggak pernah. Kamu Berapa lama dapat kita umpan bahas lambung dari mana kadal? Kalau pengakuan dosa itu membayar uang, dapat framing dari siapa kamu kadal? Dari Pak Lang. Boleh cangkemmu, palang kadialmu no. Iya, tadi malam kita kan ngobrol. Oke. Gini. Ngomong Ini- gitu lang. Bertobat Enggak pakai ada. uang lang. Enggak ada. Iyalah, bayar ini loh, bayar berderma ke gereja. Kan gitu Oke. bahasanya. Itu berbeda dul kadal. Apa Di bedanya? Protestan ini kemana ya pola pikirnya ya? Protestan ini Bedanya jangan. apa kira-kira? Kan uang kan objeknya. Begini. Kalau loh. Begini. Ini kan Bermanis dengan kenapa? kata-kata itu Sebentar, kayak yang habaib ngomong ini gitu. siapa nih? Yang Dikasih. ngomong siapa? aku aja di Jepang. Leon yang ngomong. Semalam saya bilang bahwa ada namanya John Tetzel, seorang imam. Dia berkhotbah kepada umat bahwa dengan koin jatuh ke kotak, maka terbukalah Surga. pintu surga untuk jiwa-jiwa. Iya. Ya itu ya. Jadi Martin Luther mengambil kesimpulan bahwa dengan uang orang bisa masuk ke surga, itu ya. Kita tidak membicarakan surat di situ. Tidak ada. Kita nggak ada membicarakan surat semalam di situ. Dia mengambil kesimpulan, oh dengan uang terhapuslah dosa kita. Itu framingnya Martin Luther. Ya, itu framingnya Luther kepada John Tetzel itu. Puisinya John Tetzel di framing oleh Luther seperti itu. Kan saya bilang kemarin, nah indulgensi itu apa sih? Kan saya sudah terangkan. Nah, kalian harus paham dulu apa itu indulgensi. Martin Luther juga mengakui indulgensi. Mengakui. Ya. Indulgensi ini sanksi. Indulgensi itu adalah indulgensi. Ini penghapusan sanksi. Penghapusan sanksi dosa. Oke, sanksi dosa. Oke, ketika kamu berbuat dosa, ya. Contoh kamu mencuri uangnya Om DKC sebesar 100 taruh 5 juta dulu ya. Nah, kamu nggak mengembalikannya. Om DKC itu memaafkan kamu. Tapi proses hukum itu tetap kamu dihukum, menjalani hukuman. Setelah kamu menjalani hukuman, kamu tetap berteman dengan Om DKC. Ya, Om DKC. Ya, saya ampuni kamu, tapi sanksi dari perbuatan kamu harus dihukum. Nah, itu seperti itu. Itu poin pertama, contoh yang pertama supaya nangkap ya. Baru yang kedua, si Leon ini punya ibu. Lantai rumahnya sudah bersih. Lalu datanglah si Leon dari luar main paret kan. Karena main paret itu dia nangkap ikan gopi. Nah, pulang ke rumah dia dengan kaki lumpur bercaklah rumah itu. Lalu ibunya si Leon marah. Ini ibunya si Leon marah. Nah, kamu apa nggak pikir ini lantai sudah bersih? Lalu marahlah. Nah, ketika ibunya marah kepada si Leon, menyesallah si Leon. Oke lah, mohon ampun ibu, kata si Leon. Ya, saya maafkan kamu.
Tapi kamu harus pertanggungjawabkan perbuatanmu. Kamu harus berbuat, bersihkan bercak-bercak kaki ini. Kamu harus bersihkan. Nah, sanksi dosa tadi itulah membersihkan bercak-bercak kaki tadi. Nah, indulgensi, kalau kita sudah berbuat dosa, kan harus ada sanksi dari dosa itu. Nah, sanksi dosa itu kita harus yang pertama mengaku dosa. Nah, untuk membersihkan sanksi dosa itu harus mengaku dosa. Baru yang kedua, ya, berderma. Ini ya, berderma atau apa tadi? Menyumbang ke panti sosial, beramal, menyumbang ke gereja. Nanti yang ketiga berpuasa. Yang keempat membaca kitab suci dan mengunjungi berziarah ke gereja yang sudah ditentukan. Nah, ada 4. Inilah sanksi. Tadi kan kamu sudah berdosa, kan harus ada sanksi. Sanksi itu, sanksi dosa tadi, inilah kamu harus kerjakan. Mengaku dosa kepada pastor. Beramal, berderma, menolong orang. Ya, menolong orang itu bisa menyumbang kepada gereja, ya, bisa menyumbang kepada panti sosial. Nah, baru yang ketiga berpuasa, bermati raga. Baru membaca kitab suci dan berziarah. Inilah sanksi-sanksi dosa tadi yang harus kamu kerjakan. Ini semuanya tujuannya baik. Tujuannya baik ini. Inilah pertobatan yang sejati tadi. Jangan menerima sanksi dosa tadi. Ini yang kamu kerjakan. Izin lah. Ya, Sitorus gini ya. Sitorus, sebentar Leon. Sitorus. Gini loh. Kalau kamu itu gini, kalau kamu punya akal budi, kamu diceritain contoh misal Sitorus, apa Rik? Itu kamu di sana ada permata 150 kilogram. Masa sih? Lah kamu nggak mau mencari dulu tapi kamu percaya omongan saya gitu. Harusnya kamu kaji dulu bener nggak omongannya Erik DKC ini. Harusnya kamu cari dulu. Jangan kayak mohon maaf ya Sitorus, jangan kayak boneka pencet gitu loh. Hanya katanya kan aku tadi ngejar kamu. Mana katanya Erik DKC lo kok katanya ini sih? Jangan seperti itu sih Torus, ya. Tapi buktikan gitu loh. Jangan katanya. Dikit Paman Erik. Ya, Paman Sitorus ya. Ya, sebelum baca itu. Gini, Paman, saya tambahkan sedikit ya. Dari 95 dalil itu, kalau Paman, saya ada datanya, cuma di ruangan nggak enak saya tampilkan karena ada teman Protestan di situ ya. Saya mau menarasikan nggak enak. Itu di dalil yang ke-7 ya. Luther bilang begini ya. Makanya tadi Paman Elang, Paman Erik udah sampaikan, dia itu menerima itu indulgensi. Yang ditentang itu adalah khotbah dari Tetzel. Dalil yang ke-7, ke-71 ya, dia bilang gini, ke-7 ya. Untuk seorang pendosa harus merendahkan diri dan mengakuinya di hadapan imam untuk memperoleh indulgensi atau pengampunan. Dia tidak menentang sakramen tobat ya. Lalu yang berikut di dalil yang ke-71 dia bilang begini, barang siapa menentang indulgensi dari paus, maka terkutuk dan terkucilah dia. Gitu Paman Sitorus ya. Jadi tadi Paman 95 tulisannya Luther. Pertanyaan saya, apakah Sitorus, Leon Star dan Protestan lainnya itu sudah baca 95 tulisannya Luther semuanya apa enggak? Rata-rata enggak baca itu. Hanya katanya. Dia bawakan link. Di bahasa aslinya Leon, Sitorus dan teman Leon ya, itu hanya pakai kata indulgensi. Tetapi oleh PGI menerjemahkan itu menambahkan kata surat, padahal tidak ada kata letter di situ. Yang ada cuman indulgensi, bukan letter of indulgensi. Surat tidak ada suratnya. Dari mana surat kalian bisa bilang itu adalah surat? Saudara Komplang, baik. Jadi sebentar ya. Jadi untuk mensahkan penghapusan dosa itu apa yang dikeluarkan? Jadi saya baca di sini pada pertengahan abad. Buka aja datanya, buka datanya biar kita nggak bisa mencatat apa baca. Nanti saya nggak bisa apanya. Enggak, apa Sitorus? Enggak, bisanya. Coba buka aja. Biar gini.
Jadi letakkan di situ. Iya, di kopi itu. Letakkan di kopi itu. Di kopi itu Udah. letakkan biar supaya jangan apa. Oke, bacalah. jadi nggak bisa karena ini layar ini tertutup layar besar aku. Enggak lah, gini loh caranya. Aku kan bisa. Ada sandarannya bikin, sandaran tak apa di dinding tak apa gitulah. Biar kamu jangan megang-megang. Ya, Jangan yang kau lain pegang lagi saya HP-mu. cari dulu sandarannya. Saya cari Iya, cari sandarannya. dulu. Di gelas itu pun sebenarnya bisa kau sadarkan. Kalau gelasmu itu peta, ini bulat tuh. Cari yang tembok lah. Tembok aja atau apa bisa sadar. Jadi kamu nggak capek megang-megangnya. Bah, makan beras dulu, Bah. Sekarang jadi gambar, Bah. Macam Pak Pula kok, Bah. Jadi boleh saya mau turun nih, tapi ada mau saya Baik, narasikan, silakan. saudaraku ya. Jadi tadi kan awal mula perbincangan tadi saya masuk ini dimulai dengan perdebatan antara saudara kita yang dari Oneness dengan Tritunggal ya. Jadi masuknya Pak Deka tadi ya. Lalu Pak Deka bilang sampai hari ini, sampai kapan Protestan itu kok belum bisa berdamai dengan apa namanya ya, dengan pahamnya sendiri tentang Tritunggal. Sebenarnya kita Protestan ini harus mengakui dengan gentleman ya. Memang di Protestan itu sampai sekarang perkara Tritunggal ini belum clear gitu loh. Ya, belum clear. Kita harus akui itu. Jadi banyaknya denominasi, banyaknya sekte-sekte, banyaknya paham apa namanya itu aliran-aliran. Ini sebenarnya mencoreng kekristenan sendiri. Bahkan Katolik pun sebenarnya tercoreng dengan hal ini sebenarnya ya. Kenapa? Karena Katolik itu adalah satu rumpun awalnya ya, menjadi pokok dari segala kekristenan itu ya. Katolik itu menjadi awal dari Tritunggal itu sendiri gitu loh. Jadi ini sangat miris memang kalau saudara-saudara kita Katolik melihat perpecahan yang terjadi, perpecahan pemahaman dan aliran-aliran yang ada di Protestan. Katolik merasa miris sebenarnya. Kenapa ini mesti terjadi? Kenapa saudara Protestan ini banyak sekali yang sesat gitu ya, alirannya gitu ya. Jadi ini kita harus akui saudara-saudaraku yang dari Protestan gitu loh. Jadi satu sama lain saling bilang sesat, saling mengatakan bidat lah, inilah gitu. Tas siapa yang benar nih Protestan ini, yang mana yang benar, kita bingung. Jadi ini sebenarnya jadi kembali sehingga tadi Protestan tadi, orang-orang Protestan menyerangnya ke sejarah tentang Martin Luther gitu loh, menyerang ke awal daripada perpecahan itu yang sebenarnya pun banyak mungkin dari kita Protestan ini yang belum paham betul sebenarnya apa dan bagaimana pemicu daripada perpecahan itu ya. Ya, perpecahan antara Katolik dengan Protestan ataupun Martin Luther atau Calvin segala macamnya lah. Nah, ini sebenarnya kita sebagai Protestan harus mempunyai wadah, harus mempunyai semacam organisasi yang memang di luar daripada Tritunggal kita nyatakan itu bukan Protestan, gitu. Kita harus tegas sebenarnya kita Protestan ini di luar dari konsep-konsep yang tidak Tritunggal, tidak Trinitas itu harus dinyatakan dengan tegas itu bukan Protestan. Cuman anehnya banyak yang di luar dari Tritunggal mengaku Protestan, saudara kita Katolik gitu loh. Yang Oneness lah, yang ini semua mengaku Protestan gitu. Ya, ini jadi pokok masalah saudaraku. Ya, lah mohon izin lah, interupsi lah, Jadi sebentar. Itu sudah sering kita dengar juga di luar Protestan, di luar Tritunggal itu bukanlah Protestan. Padahal sebenarnya mau kamu katakan. Sorry, saya luruskan langsung. Sebentar. Itu hak interpretasi Anda pribadi. Protestan nggak ada konsili untuk memprotes, untuk membidat-bidatkan sesama Protestan. Kunci dulu. Kalau kamu bisa mengatakan itu kan kamu interpretasi pribadi, itu hak kamu.
Tetapi Ya, ada artinya nggak tolong kita punya tunjukkan hak konsilinya jawab dong. Protestan. Hak jawab. Sitorus, kamu jangan asbun terus di sini, Sitorus. Tolong Baik, tunjukkan Pak. rapat besarnya Protestan. Konsili banyak Protestan suara untuk aja. mengatakan bidat kepada sekte lainnya. Itu kan pemahaman pribadimu. Kadal buntung lagi kau nanti sama aku. Kadal buntung kau sekian kali kamu nggak Ya, sadar kamu. tunjukkan gini loh, bentar pelan-pelan aja ngomongnya Om DKC. Tunjukkan data konsili kalian menyesatkan oneness. Sesama Protestan. Sesama Protestan kamu ada konsili. Rapat Jadi, musyawarah besar ya, itu ya, sesat. saya Di tidak- mana konsilinya? Oke, kami tidak pakai konsili-konsilian. Kalau kami Boleh kadal. Itu namanya asumsi. Kalau memang dia sesat, biar dia menjalankan kesesatan. Gini loh, Kalau dia gini loh. Aduh, dengar, kadal buntung. dengar dulu. Kalau dia Ngapain memang kadal? sesat, Didengerin kamu kadal. Bentar, dengarkan aja dulu. Belum selesai. Yang ibu kita tadi dengarkan lah, aja, makanya Pak. saya Kita katakan dengarkan dulu. Makanya juga ada tadi. Protestan, ya tidak ada satu konsili pun dari Protestan atau pernyataan atau satu ketegasan bahwa di luar dari Tritunggal tidak ada gitu loh dari Protestan. Jangan katakan di luar dari Tritunggal, di luar daripada Katolik. Semua Protestan itu adalah bidat, itu kata Patrick Allegro. Memang Ya, itu ada. kata Patrick ada Allegro, konsilinya. pekok. Itu ada Terus itu konsilinya. kata konsili Trinity Dengar Gereja dulu, Katolik pekok. Terus Wes kadal buntung, Dengarkan itu. pekok kamu itu. Dengarkan itu Kalau pekok itu pemimpinan jangan kadal kalian. buntung. Kalau kadal Sabar, buntung jangan sabar. pekok. Om Erik, Kamu ambil sebentar, ya. semuanya kadal buntung, kamu ambil pekok, kamu ambil itu kata gereja kami. Konsili Trinity pekok. Baik. Nah, Kadal kalau itu kata buntung. gereja berarti di luar daripada Katolik adalah Om Erik, bidat. Om Erik, Ini sebentar. tenang aja, kita tenang dulu. Biarkan dia makin bernarasi makin salah. Biarkan dulu. Aku senang dia bernarasi semakin tenang salah. dulu Pak Deka. Coba biarkan tenang aja, Itu tenang Yesus aja. itu dalam ajarannya sudah AP Sitorus, silakan. Silakan. Mana? Lanjut aja Leon, malas saya sudah. Yesus itu sudah mengajarkan di Alkitab. Pekok gitu loh. Mana jangan Siapa yang pekok-pekok di berkata sini. kepada saudaranya kafir? Nah kan pokok-pokok. Memang kan pekok. Kok kata Gini Patrick loh. Allegro ngawur. Itu Gini, bukan gini, kata-kata gini. Patrick Allegro itu. Bentar dulu Om Erik, bentar dulu, bentar. Gini loh. Ngompol Ya. kamu. Kalian ini kan saling menyesatkan, tapi konsilinya nggak ada. Betul, Gitu. betul. Enggak menyesatkan. Enggak ada Kalian menyesatkan. oneness juga menyesatkan Protestan Tritunggal. Nah, Saling Protestan menuduh Tritunggal ini pun terpecah. Ada Begini. yang tadi yang siapa tadi yang naik tadi si Moderator. moderator. Tritunggalnya gini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada nggak? Namanya pekok lagi itu. Pekok. Itu ada nggak namanya. ayat seperti itu saya tanya? Diasumsi lagi. Nah, Tritunggal Martin Luther mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu Protestan Martin Luther yang mengadopsi dari Gereja Katolik. Nah, nanti Pentakosta karismatik ya ditambahin lagi yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Ini kan sudah berbeda. Berbeda, betul. Berbeda. Belum lagi Ya, nanti tapi kalian ini Yesus saling nggak pernah menyesatkan menyesatkan antara loh. Protestan Tritunggal dengan Protestan Pentakosta. Saling menyesatkan ini. Oke. Ada lagi yang dibaptis gini lah. Belum lagi datang si Leon yang dalam paham nama Bapa, oneness. Lang dibaptis dalam nama Bapa, anak yaitu anak laki-laki dan Roh Kudus ada juga loh Lang. Ada Iya. bentuk enggak itu? Ya. Jadi begini Lalu, ya. belum lagi Tuhan kalian Yesus sudah bertentangan mengajarkan dengan loh, si Lang. Bang Leon. Elang, bentar. Tuhan Yesus sudah mengajarkan loh. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dapat agama. Siapa yang berkata jahil harus ngomong enggak dilakukan fokus ke materi neraka. kamu kadal buntung juga kamu nanti. Neraka. Nggak usah Ini jadi ayat kadal kita buntung loh. di sini. Jangan jadi kadal buntung, jangan jadi kadal kan buntung. Alkitab. Jadilah manusia yang cerdas, gunakan akal budi. Kadal buntung kamu ambil terus perilakunya. begini lah ya. Gila Layan. kamu itu. Ini Alkitab loh. Lain sekali Kamu interpretasi kamu manusia itu interpretasi. malah sesat. Layan, Itu antikristus. begini Bentar. sebenarnya. Pahami konteks ayat itu. Sebentar. Pahami konteks ayat. Sebentar, satu-satu Udah kita paham ngomong. yang Aduh, aku pusing Iya. kalau semua ngomong. Satu-satu yang jangan menghakimi itu tengok menghakimi apa? Itu konteks pribadi. Ini bunyinya begini, sebentar. Sebentar dulu. Itu konteksnya pribadi. Jangan menghakimi dosa orang. Jangan mengatakan orang itu kafir. Itu konteksnya Jangan bukan tentang mengatakan- ajaran.
perikopnya itu dibaca kadal buntung, comot, otakmu dicomot, mau nggak kamu? Baca kitab suci Nah, perikopnya tuh kamu baca Yesus kadal. kan mengatakan, barang siapa Belum. menyesatkan salah satu dari anak ini, lebih baik dia dicampakkan ke laut dengan lehernya diikatkan. Nah, harus ada ajaran kebenaran. Harus ada ajaran kebenaran. Yang mana ajaran kebenaran ini? Harus ditetapkan oleh gereja. Makanya gereja dalam 1 Timotius 3 ayat 15, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja mengajarkan kebenaran. Di luar ya, ada gereja yang mengajarkan kesesatan, itu harus dikutuk, di anatema, supaya itu jangan diikuti oleh umat. Ini loh, sudah dikutuk gereja ini, jangan kalian ikuti. Kalau kalian ikuti tetap, ya kalian tersesat. Katakan Yesus, barang siapa celakalah yang menyesatkan, ya. Sebentar, saya lupa ya, bentar, gini caranya. Penyesatan itu akan ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Nah, gereja-gereja ini banyak mengajarkan ajaran yang sesat, seperti oneness, seperti tadi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Di mana ayatnya itu? Nggak ada. Buat-buat sendiri. Nah, Onanes naik nih, Onanes naik suruh debat sama Protestan Tritunggal. Sebentar, Om. Makanya gereja Katolik itu diberikan kunci kerajaan sorga. Itu kan diberikan Petrus, diberikan Yesus kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 19. Nah, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, aku akan berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Melepas itulah, itu mengutuk. Ini ajaran sesat. Jadi di surga itu nggak ada ajaran sesat itu. Tidak ada ajaran sesat itu. Jadi kalau kita Petrus mengatakan ini ajaran benar, ajaran Tritunggal, nanti terikatlah di surga. Seperti itu. Makanya harus ada otoritas yang mengatakan ini benar, ini sesat. Karena banyak semua orang nanti mengajarkan tentang Yesus. Banyak. Ya, contohnya Yesus itu bukan manusia, berpura-pura jadi manusia. Dia itu hanya Tuhan katanya. Itu contoh. Itu contoh. Dia ini macam si Leon. Dia katakan dia bukan manusia sepenuhnya. Dia hanya berpura-pura. Gambarnya aja manusia, tapi dagingnya itu Tuhan sepenuhnya katanya. Jadi itu salah. Ya, artinya kan begini, sebentar ya. Gereja mengajarkan itu duinatus. Setelah ditelaah Alkitab, kita baca bersama, maka terjadilah memprotes atau saling membawa dalam hal kebenaran. Lalu kita menyampaikan kebenaran kita, oh kamu salah, kamu bidat. Kan begitu banyak bahasa kalian adalah bisanya memang membidatkan. itu otoritasnya sudah diberikan Yesus kepada Petrus, kepada gereja Katolik. Itu memang dikasih otoritas. Anatema, kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Loh, sehingga ada dari mana kamu tahu? Coba ajaran nekotisme, Yesus tidak menjadi manusia, tapi hanya sepenuhnya Tuhan. Dari mana kamu tahu ajaran nekotisme itu sesat? Saya tanya. Kalau nggak gereja Katolik yang menganetemanya, berat kan? Nanti banyak orang yang mengatakan juga Yesus itu hanya Roh Kudus. Yesus itu banyak nanti ajaran-ajaran manusia. Kalau itu sejajar dengan Alkitab, kalau memang kan kita ini sudah ada Alkitab kok. Kalau itu memang sejalan Alkitab, mengatakan di situ ada Roh Kudus, buktikan, tunjukkan. Kan itunya. Ini jangan langsung anatema, kamu bidat, kamu ini, lalu diambil ini. Ya sesuai dengan apa namanya program-program dari gereja-gereja. Padahal jika itu salah. Iya, jadi dengarkan ya. Kenapa yang mengkanon Alkitab itu gereja Katolik. Jadi yang tahu isi Alkitab itu adalah gereja Katolik. Nggak ke situ. Maksudnya gitu Sitorus. Maksudnya Sitorus itu antara Protestan sendiri, Lang. Itu. Enggak, dia mengkritik kenapa gereja Katolik ini menganatema gitu loh. Jadi saya jawab, kan ada Alkitab katanya. Loh, kita berdasarkan Alkitab. Saya bilang gereja Katolik yang menuliskan Alkitab dan mengumpulkan Alkitab, mengkanon Alkitab itu. Jadi gereja Katolik yang tahu isi Alkitab itu.
Jadi datang kalian menafsir bebas. Kalian di abad 16, kalian tafsir bebas Alkitab itu merusak. Contoh, contoh. Ya, Yesus itu bukan manusia. Itu Yohanes loh. Itu pahamnya dekotisme. Antikristus. Di abad kedua. Intinya begini aja. Nah, itu dikutuk oleh gereja Katolik. Yesus itu Iya. benar-benar manusia loh katanya. Sama seperti kita, kecuali hal dosa. Itu kata gereja dan Alkitab. Ya. Dia, Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Itulah misteri Allah. Itulah rahasia Allah. Kok bisa ya Yesus ini sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia? Kayak mana penyatuan hipostatis ini? Union hipostatis. Dua hak kodrat yang bersatu. Nah, itulah misteri penyatuan tadi. Lion Star lari. Enggak, masalah memang begini, larinya bukannya apa. Kesempatan berbicara tidak ada, langsung dipotong. Seperti yang disampaikan tadi, tentang membidatkan itu, aku dibidatkan 1000 kali bidat orang Katolik nggak apa-apa. Dikatakan aku bidat karena ini adalah pemahaman, karena Alkitab sudah beredar. Jika seperti dulu, hanya Bapak Gereja menyampaikan jemaat tidak mempunyai Alkitab dan tidak membaca, itu benar apa yang dikatakan mutlak kata gereja. Setelah ada Alkitab beredar, semua membaca, lalu ada pemahaman, jangan salahkan. Jika ada memprotes, kan begitu. Dengar ya. Seharusnya kalian memprotes bukan yang punya Katolik. Kalian itu memprotes yang punya kalian yang buat. Kalau kalian buat ya Alkitab kalian protes, ini ada yang salah. Kalau gereja Katolik membuat Alkitabnya, itu kan untuk orang Katolik. Kenapa kalian memakai Alkitab Katolik? Itu kalian protes pula. Udah kalian ambil, kalian protes pula, kan logikanya nggak nyambung. Om Elang, saya mau tanggapi dulu pernyataan Pak Sitorus ya. Jadi begini Pak Sitorus, kenapa Katolik ada yang membilangkan kita itu bidat? Pertama, alasannya karena memang di Protestan itu banyak sekali sekte Pak Sitorus, jadi rancu. Nah, saya pernah bincang-bincang dengan saudara-saudara kita dari Katolik. Nah, saya langsung mengaku saya Protestan gitu loh. Tapi pemahaman kita itu kita tunjukkan gitu loh ke saudara kita Katolik. Apa? Welcome mereka, welcome. Gak ada yang bilang. Ini salah satu Pak DKC nih. Gak pernah bilang ini saya ini bidat gitu loh. Gak pernah ngomong deh kalau saya ini bidat gitu. Kenapa? Karena memang iya hal yang wajar lah, hal yang wajar Katolik membidat-bidatkan Protestan. Karena kita Protestan aja sama-sama Protestan selalu membidat-bidatkan gitu loh. Gitu loh Pak Sitorus. Jadi sehingga Pak saya tadi mengatakan kendala kita di Protestan itu tidak ada ya satu keputusan yang tegas atau pernyataan yang tegas di luar dari Tritunggal, di luar yang begini, itu bukan Protestan, habisi langsung, selesai, gitu. Seperti yang dilakukan oleh saudara kita Katolik, mereka mempunyai satu. Dalam hal ini sebentar lah, lebih. Dalam hal ini habisi apa? Apakah habisi nyawa? Bukan, habisi ajarannya, tutup langsung ruangnya untuk melakukan Protestan. Untuk itu habisi ajarannya, tentunya masing-masing. Artinya dikutuk itu ajaran sesat gitu. Iya. Bentar, Maju Lubis. Langsung ada mengatakan anatema, terkutuk ajarannya. Iya, betul. Nah, itu yang namanya ajarannya dihabisi. Jadi jangan terima ajaran Protestan itu. Contoh begini saya kasih lagi. Sebentar saya kasih lagi. Tentang ajaran sola fide. Hanya iman kamu diselamatkan. Perbuatan tidak perlu. Itu dikutuk oleh gereja Katolik. Martin Luther mengajarkan sola fide, hanya iman satu-satunya keselamatan. Itu dikutuk. Kenapa gini? Yang penting percaya Yesus. Mau kamu berzina, mau kamu berbuat baik, kamu tetap selamat kalau kamu beriman kepada Yesus. Makanya keluarlah tulisan Martin Luther mengatakan, ya, beranilah berbuat dosa dan dosamu semakin kuat, dan beranilah percaya kepada Kristus. Tidak ada yang memisahkan kita dari dosa, kata
memisahkan kita dari anak domba, dari Yesus. Walaupun kamu berzina 100 kali sehari, kamu tetap selamat. Bayangkan coba, bisa Kalau itu bersatu adalah dengan, bisa bersatu iman. Kamu berzina sambil beriman. Sebentar. Itulah selama ini. Sebentar itu dulu, menurut saya, makanya itu dikutuk declare. bentar. Kalian kan membuat doktrin-doktrin baru. Sebentar dulu. Nah, kamulah dulu. Kamu berpikir, Apesitorus, dengar. Kamu berpikir nalar. Kamu ini percaya Yesus itu juru selamat. Kamu diselamatkan percaya. Nah, kamu tetap berzina. Ketika kamu mati dalam perzinahan, kamu nanti masuk surga atau neraka? Coba saya tanya dulu. Kalau itu tidak ada membenarkan hal kata-katamu, itu tidak ada yang kubenarkan satupun. Nah, ya itu dia, makanya dikutuk, makanya tidak hanya iman saja, Iya, perbuatan tapi- juga. Bentar, bentar dulu. Sebentar. Terus. Makanya iman dan perbuatan. Kalau Martin Luther mengatakan hanya iman satu-satunya keselamatan. Ya, kamu sudah ditebus dengan percaya kamu kepada Yesus, dibaptis. Kamu sudah ditebus dosa-dosamu dengan imanmu tadi. Lalu perbuatan kan nggak perlu. Kamu kan udah ditebus. Nanti kamu berbuat dosa, kamu ditebus. Berbuat dosa. Sorry. Sitorus, bentar, bentar dulu. Belum saya Sebentar belum dulu, selesai, ini ada tak sapa dulu. Panduit, kamu dari ONS, dari modalisme atau Tritunggal? Saya Panduit. Kristen, Pak. Saya Kristen. Lah ya, Protestan apa kamu? Gerejanya, sektormu? gereja. Saya gereja Pantekosta, Pak. Pantekosta. Ya, Pantekosta, Pan Tritunggal atau non Tritunggal kamu? Oh, saya nggak percaya Tritunggal, Pak. Nah, Tadi ini kan nggak nyambung kan ya. Gerejanya Pentakosta, pahamnya Tritunggal. Tapi secara pribadi dia oneness. Ini lah coba kamu tengok. Ini salah satu contoh. Ini contoh nih Pak DKC. Karena ya makanya si Torus biar pusing juga itu si Torus. Ayo. Ayo sana, pasang cukup sana. Karena begini, sebentar ya. Izin teman-teman, Kenapa saya teman-teman tidak sebentar. pusing? Paman Sitorus, sedikit Paman Sitorus. Ini saya tadi mau Kamu tampilkan. nanti itu 95 tulisan Luther tuh nanti aku punya itu. Nanti biar Oh, oke. roti aja. Lanjut. Sip. Jadi, kenapa tadi Panduit ini tidak mengakui dengan 3 pribadi itu? Bahkan bagaimana Tuhan itu mempunyai 3 pribadi. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, ada pribadi Roh Kudus. Jadi kalau kita tanya nanti apakah Tuhanmu 3? Oh tidak. Apakah Tuhanmu 1? Iya, satu-satunya. Jadi Bapa ini siapa? Tuhan. Iya. Yesus siapa? Tuhan. Iya. Roh Kudus siapa? Tuhan. Berapa itu Tuhan? 3. Tidak, 1. Itu tidak bisa dijabarkan. Gerejanya Pantekosta, doktrinnya Tritunggal, personnya modalisme, kadal buntu. Loh, bukan kadal buntu. Gini. Kecoa buntu. Di Alkitab itu tidak ada ajaran Tritunggal. Soalnya itu loh. Permasalahannya di situ. Seandainya ada, Allah kita itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, saya pasti meyakini itu. Ini kan Host, tidak saya ada. turun dulu host sama Pak DKC. Saya malu nih jadi Protestan ini host ya. Ya le lubis, siap le lubis. Tidak ada dikatakan di situ. Ya, Allah memang ada 3 Protestantisme pribadi, melakukan satu kekristenan hakikat. memalukan itu. Tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, bukan 2. Gitu loh. Tadi udah sama si Panduit ini. Si Torus malah keluar telo goreng, telo godok, proti Tritunggal takut sama proti modalisme dong. Jabang bayi, jabang